lan ngowo. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu, tapi bintang tamunya ini spesial teman-teman karena teman bangku aku sendiri. Boleh diperkenalkan namanya, Kak? Ya, perkenalkan nama saya Alia Nurrahma yang menjadi bintang tamu di podcast kali ini. Oke, podcast kali ini kita akan membahas tentang media sosial. Kakaknya tahu media sosial nggak, Kak? Media sosial itu menurut saya aplikasi untuk memposting foto atau video, terus bisa juga digunakan untuk promosi, bisa juga digunakan untuk mengupload berita dan lain-lain. Boleh saya tahu nih ya, Kak ya, menurut kakaknya itu media sosial tuh contohnya kayak apa aja sih? Banyak sekali contoh dari media sosial, yaitu ada yang pertama TikTok, Instagram, terus ada YouTube, Twitter. Itu aja sih yang saya tahu. Kakaknya apakah punya akun dari beberapa media sosial itu? Saya punya akun di YouTube, Twitter, Instagram, sama TikTok. Oke. Menurut kakak nih, kan di media sosial kan ada sisi positif dan negatifnya. Boleh dijelaskan sih apa itu sisi positif dari media sosial? Untuk sisi positifnya yaitu kita bisa menjangkau berita-berita yang ada di luaran sana. Terus kita juga bisa melakukan promosi lewat media sosial. Terus kita juga bisa berinteraksi dengan semua orang lewat media sosial. Oke, dan untuk sisi negatifnya mungkin perlu dijelaskan sedikit agar teman-teman yang menonton podcast ini tahu. Untuk sisi negatifnya juga ada. Di media sosial itu kan kita bisa menerima semua berita yang ada. Nah, teman-teman di sini juga pasti pernah membaca berita-berita yang sedang viral atau yang sedang trending. Nah, tapi sebelum membaca itu sebaiknya kita harus mencari tahu kebenaran dari berita tersebut, itu berita benar atau tidak, karena sekarang banyak sekali kasusnya yaitu berita-berita hoaks, berita-berita yang tidak benar. Oke, terima kasih ya kakak. Nah, kemarin kan sempat ada yang viral nih kak ya, tentang podcastnya Bang Raditya sama Dokter Gia tentang rahim copot. Gimana pendapat kakak tentang berita viral tersebut? Menurut saya podcast yang sedang viral itu yang judulnya rahim copot itu kenapa bisa trending? Nah, itu kan perlu dipertanyakan. Nah, biasanya mungkin karena topik yang dibahas itu sangat kalau kita dengar rahim copot itu kan pasti kaget, terus juga shock, kok bisa rahim itu copot. Nah, sebagian besar podcast-podcast seperti itu bisa trending karena mungkin judulnya atau topik yang dibahas itu memang bikin semua orang itu kayak kaget, terus juga bikin teman-teman semuanya jadi tahu rahim copot itu bagaimana, sudah dijelaskan. Ya, dan untuk kakaknya nih, gimana reaksinya tentang anak muda zaman sekarang yang salah menggunakan media sosial, yang memposting badannya, tidak menutup auratnya tuh, menurut kakak gimana? Menurut saya itu termasuk dari sisi negatif dari media sosial ya, karena media sosial itu sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang baik. Contohnya seperti kita boleh saja memposting foto atau video di media sosial, cuma kan itu ada etikanya. Kita juga harus menggunakan etika dalam bermedia sosial. Jadi kita posting-posting itu juga harus yang sopan. Terus kalau posting-posting biasanya anak zaman sekarang kan mungkin posting menunjukkan lekuk badan atau menunjukkan ke arah-arah yang 18 plus ya. Itu menurut saya itu lebih ke pribadi masing-masing ya. Karena mungkin jejak digital sekarang itu sangat-sangat membahayakan. Jadi kalau kalian posting-posting foto atau video di media sosial sebaiknya yang baik-baik saja. Nah, dengar tuh teman-teman ya, untuk teman-teman semuanya, kalau memposting apapun di media sosial dipikirkan dulu teman-teman jejak digitalnya, karena jejak digital itu tidak mungkin bisa terhapus. Untuk kakaknya itu bahaya apa aja sih di media sosial yang membahayakan anak zaman sekarang, anak zaman sekolah, terutama Gen Z yang masih sekolah? Menurut saya bahaya media sosial itu tidak mungkin terjadi jika kita mungkin menggunakannya dengan baik. Menurut saya mungkin bahaya dari media sosial untuk anak-anak zaman sekarang itu mudah terpengaruh oleh berita-berita yang belum benar di luaran sana ya. Jadi untuk mengantisipasi itu mungkin kita
harus mencari tahu kebenaran dari berita-berita yang sudah beredar. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya berita-berita yang kita terima atau berita-berita yang belum benar, kita harus mencari tahu teman-teman ya, mencari informasi di internet apakah berita yang kita terima ini benar atau tidak. Karena dampak dari berita yang hoax atau tidak benar di media sosial itu dampaknya sangat besar. Bisa menimbulkan konflik, bisa juga menimbulkan fitnah. Jadi untuk teman-teman yang menerima berita dari media sosial atau melihat berita, sebaiknya kita cari tahu terlebih dahulu itu berita sudah benar atau tidak. Menurut kakak, kenapa orang sulit mengendalikan diri di media sosial? Orang sulit mengendalikan diri di media sosial itu biasanya banyak faktornya, terutama di media sosial kan kita tidak bertatap muka secara langsung dengan audiens, jadi kita lebih bebas untuk mengekspresikan diri. Kalau orang di media sosial berbeda dengan kepribadian aslinya, itu bisa juga mungkin di media sosial dia tampak lebih bebas berekspresi, dia lebih senang, dia lebih happy, tetapi aslinya dia introvert, tertutup. Itu juga bisa juga, karena di media sosial itu tempatnya kita untuk berekspresi dengan bebas. Menurut kakak nih, kan banyak ya netizen yang kecewa dari media sosial tersebut karena bisa dipungkiri kalau di media sosial itu kita terlihat cantik, putih, glowing dan wow banget gitu. Kenapa di realita berbanding gitu dengan apa yang di media sosial. Nah, jadi itu akan menimbulkan haters. Bagaimana sikap kakaknya untuk mengendalikan haters tersebut? Menurut saya untuk penggunaan apapun itu yang ada di media sosial, mungkin filter atau lainnya itu ya, itu kan memang digunakan agar kita lebih percaya diri di depan kamera ya. Jadi kalau mungkin kenapa aslinya tidak secantik saat difoto, itu menurut saya mungkin lebih ke netizen yang berkomentar buruk. Jadi bagaimana cara kita menghadapi ya, kita mungkin menerima kritikan dari netizen, mungkin kita lebih mengurangi filter-filter itu, terus juga kita lebih percaya diri dengan wajah kita yang asli tanpa menggunakan efek atau filter ya. Kita biasakan untuk menggunakan foto atau video yang sama dengan wajah kita yang asli. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih ya kak ya, kan haters kan sangat kejam ya. Dia tuh bisa mengulik-ngulik kisah kita di masa kelam atau aib-aib kita. Nah, kakak itu kan apa mungkin di media sosial pernah menjumpai orang-orang seperti itu saat mereka dihujat, mereka diam, dan yang menghujat itu tadi itu dia mengirimkan aib-aib atau masa lalu yang kelam. Bagaimana kakak mengomentari video tersebut? Itulah pentingnya kita untuk bermedia sosial ya. Jadi jejak digital itu sudah pasti ada, dan kita tidak tahu ke depannya kita akan menjadi apa, menjadi siapa, kita tidak tahu. Jadi kita harus sebaik mungkin untuk menggunakan media sosial, karena kita tidak tahu ya ke depannya kita akan menjadi apa. Dan contohnya seperti mungkin kita ke depannya akan menjadi seorang influencer besar, kita juga tidak tahu. Jadi sebisa mungkin di masa lalu sebaiknya mulai dari sekarang kita harus membuat jejak digital yang baik, tidak membuat keburukan di media sosial, agar kedepannya kita tidak akan agar orang kedepannya tidak akan mencari keburukan kita di masa lalu. Nah, itu tadi teman-teman pesan-pesan dari kakak bintang tamu kita pada sore hari ini. Jadi mungkin itu tadi yang bisa kakaknya sampaikan, dan kita bawakan podcast kali ini dengan tema media sosial tadi. Mungkin teman-teman bisa komentar di kolom komentar tentang apa aja bahayanya bersosial media dari sisi negatif dan positif. Terima kasih teman-teman, bye bye.